Salam anti korupsi. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai grand corruption atau korupsi besar. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang belum mensubscribe, membunyikan lonceng segera. Kemudian nanti jangan lupa like dan komen video ini supaya kita semakin mengerti dan memahami dan semakin berkembang channel anti korupsi ini. Karena koruptor paling takut kalau korupsi selalu diperdengarkan, selalu dikampanyekan, selalu disosialisasikan. Karena koruptor maunya gak ada orang yang berbicara tentang korupsi sehingga mereka bisa bebas korupsi. Oleh karena itu tonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sebagaimana kita ketahui, korupsi itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah korupsi kecil, petty corruption. Ya, kemudian yang kedua grand corruption atau korupsi besar. Perbedaannya mudah, yaitu dari siapa pelakunya. Tentu kalau grand corruption pelakunya adalah orang-orang yang punya nama, pejabat tinggi, ya, atau orang-orang yang terkenal atau famous lah di masyarakat, kemudian tokoh, ya, kemudian adalah orang-orang yang juga menjadi orang yang pejabat yang populer lah di masyarakat, ya, yang punya kekuasaan besar gitu kan, baik itu pejabat tinggi, pejabat negara, mungkin juga kepala daerah seperti itu, atau dari orang-orang partai politik. Nah, kemudian juga jumlahnya, ya, korupsi besar jumlahnya pasti fantastis, ya, taruhlah 1 triliun ke atas misalnya. Yang tentu korupsi ini juga membuat dampak yang sangat besar, sangat luas. Nah, ini yang ketiga. Ketika dia korupsi, misalnya korupsi hutan, ya, itu membuat hancurnya hutan sehingga menyebabkan bencana alam. Atau misalnya ketika dia korupsi dalam Indonesia dalam krisis ekonomi, Indonesia dalam kayak sekarang nih pandemi gitu kan, tega-teganya orang korupsi gitu. Jadi minimal 3 kriteria itu disebut grand corruption. Pertama adalah orangnya, kemudian yang kedua adalah jumlah yang dikorupsinya, kemudian yang ketiga dampak dari korupsi. Mengusut korupsi besar bukanlah perkara yang mudah. Tentu pertama harus punya tim yang kuat, ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, gitu kan, hingga penuntutan. Yang kedua, pimpinan suatu instansi penegak hukum, ya, itu harus solid, gitu ya. Karena ketika orang korupsi triliunan, maka tentu dia bukan orang sembarangan. Dia pasti orang yang punya jaringan, orang yang punya kuasa, orang yang punya kewenangan. Bahkan yang paling penting adalah tentu dia punya banyak jaringan, ya, dan tentu adalah uang yang dia bisa berbuat apa saja untuk bisa menyelamatkan dirinya dari penjara. Karena tidak ada satu koruptor pun, ya, dia mau dipenjara karena perbuatan korupsinya. Kalau uangnya mau, kalau menikmati harta kekayaan, merampok uang negara mau dikorupsi, ya. Nah, tapi kalau dipenjara 1 hari pun gak ada yang mau. Kalau bisa seluruh hartanya, ya, itu bisa mengganti penjaranya 1 hari, ya, seperti itu. Walaupun memang terkadang banyak juga ada ketidakadilan gitu kan. Kok orang yang korupsi begitu keluar penjara
itu kaya gitu ya, tetap kaya ya, tetap bisa menikmati kehidupannya. Tetapi camkanlah bahwa mereka itu tersiksa juga di penjara gitu kan, biasanya bebas, biasa berkuasa gitu kan. Jadi istilahnya mentalnya kena seperti itu. Kemudian juga membutuhkan kemampuan skill ya dari penyidik, penyelidik gitu kan, hingga nanti penuntut ya untuk bisa membongkar kasus ini seperti itu. Kemudian juga bagaimana menggunakan teknik-teknik investigasi ya, karena korupsi dalam jumlah besar atau grand corruption tadi ya tentu dilakukan oleh banyak orang. Ada yang mungkin orangnya pelaku intelektualnya banyak gitu kan, kemudian yang membantu juga banyak. Nah itu perannya kan pasti beda-beda. Termasuk juga ya mereka pun mendapatkan uang ya masing-masing akan dengan caranya sendiri ya menyamarkan uangnya, mencuci uangnya. Ya misalnya ada 5 tersangka, itu masing-masing pasti akan beda cara menyamarkan uangnya. Ada yang atas nama orang lain rekeningnya, ada yang beli kendaraan atas nama orang lain, ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri gitu kan. Macam-macam lah. Tapi ya dengan tadi caranya follow the money. Kemudian kerjasama dengan instansi lain. Ya, misalnya dengan PPATK ya untuk transaksi yang mencurigakan, atau dengan BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara, atau mencari aset misalnya dengan BPN. Nah, seperti itu. Kemudian juga mencari saksi-saksi yang penting ya, entah itu saksi mahkota gitu ya, atau saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan, dan teknik untuk menginterogasi pun juga nggak mudah gitu ya, karena saksi-saksi ini juga bisa jadi dia terlibat, bisa jadi dia bawahannya, bisa jadi dia takut. Tadi saya sampaikan karena korupsi triliunan itu nggak sembarang orang bisa melakukan itu gitu. Kemudian barang buktinya pun juga sangat sulit dah untuk dicari, maka diperlukan misalnya penggeledahan gitu kan, baik itu rumah, bangunan, kantor seperti itu. Kemudian juga ya penyidiknya harus telaten gitu kan, misalnya ketika mendapatkan barang bukti harus dibaca dengan benar dokumennya, ataupun di tracing gitu kan, ataupun juga dengan tadi kadang-kadang ada insting penyidik lah. Ketika misalnya membaca dokumen, oh sudah paham pas ini arahnya kemana. Atau ketika ada transaksi jual beli, wah ini fiktif. Nah itu nanti mungkin saya akan membahasnya di pertemuan berikutnya, video berikutnya tentang insting penyidik gitu. Nah kemudian belum nanti misalnya pemberkasan ya. Nah itu juga penting, termasuk juga menyimpan barang bukti. Ya barang buktinya ini kan kalau triliunan pasti ada aset lah gitu kan, entah itu mobil, entah itu bahkan mungkin ada kapal pesiar ya. Kalau uang kan mudah gitu ya, tapi kalau barang seperti ini kan kalau disita kan butuh pengelolaan barang bukti yang benar, yang baik gitu kan, sehingga nanti ketika dilelang ya, ketika sudah dirampas oleh dari putusan pengadilan, nah itu bisa nilainya tidak menyusut gitu. Ya memang ketika ada orang korupsi gitu ya sampai ratusan miliar atau triliunan, itu pasti mereka akan membeli barang-barang yang mewah, jam tangan ya, seperti itu. Memang pengalaman saya itu pernah ada jam tangan itu nilainya sampai 7 miliar 8 miliar lah dari sebuah merek yang terkenal gitu ya. Kadang-kadang saya melihat wah sampai segitunya beli jam tangan gitu ya. Mungkin kita beli jam tangan yang 1 juta 2 juta saja sudah senang gitu kan, artinya sudah cocok lah gitu kan. Tapi ini sampai miliaran gitu. Nah, itu kalau misalnya dibeliin makanan bisa dapat berapa, misalnya kerupuk gitu ya. Seperti itu. Tapi ya saya sampaikan, ya orang-orang ini kan beli ya dari uang korupsi, bukan
hasil keringat mereka yang halal gitu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana menyelesaikan pemberkasannya ya. Ya berharap sih bahwa ketika melakukan pengusutan ini tahanannya atau tersangkanya itu ada semua gitu ya, nggak ada yang melarikan diri ke luar negeri. Itu pasti sulit sekali gitu ya, karena memang tentu berbagai macam cara, ada dengan harus ada mutual legal assistance lah, MLA gitu kan. Kemudian apakah negara itu ada perjanjian ekstradisi atau mungkin ada hubungan baik antara aparat penegak hukum gitu. Tentu itu banyak caranya lah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Namun sekali lagi memang grand corruption ini itu harus kita berantas ya. Kenapa? Karena korupsi yang dilakukannya itu sangat-sangat luar biasa. Itulah kenapa korupsi itulah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Nah, jadi itu tentang grand corruption atau korupsi besar ya, yang tentu harus menjadi prioritas dan diutamakan dalam memberantas korupsi negeri kita, yang undang-undang tindak pidana korupsi sendiri sudah berumur 22 tahun ya. Sementara KPK sudah berusia, undang-undangnya ya, undang-undangnya kan 30 tahun 2002, berarti sudah 20 tahun gitu ya undang-undang KPK itu ada. Sehingga kita berharap bahwa korupsi itu bisa diberantas di negeri kita. Dan kita sebagai orang muda tentu harus mengawal upaya pemberantasan korupsi dimanapun kita berada. Kenapa? Karena korupsi membuat rakyat sengsara, korupsi membuat terjadinya ketidakadilan, korupsi membuat kesejahteraan rakyat menjadi hilang. Karena korupsi hanya memperkaya segelintir orang. Itulah sebabnya ada adagium bahwa ketika orang korupsi membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terima kasih, salam anti korupsi.